Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Pak Guru. Ya, selamat datang kembali Ibu-ibu, Bapak di kelas kita ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan semangat, sehat, sempat, istiqomah di dalam usaha baik yang kita sudah rintis bersama ini ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak sekalian. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membina umat manusia untuk menemukan jalan terbaik bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun bahkan lebih-lebih di akhirat kelak. Ibu-ibu, Bapak yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, kita masih akan melanjutkan kajian kita di latihan. Ya, latihan untuk menguatkan pemahaman kita terkait dengan mufradat, terkait dengan tema yang sudah kita kaji, terutama pada pelajaran ini. Yang akan kita kaji hari ini adalah kita akan awali dari surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran, kemudian kita lanjutkan nanti dengan Ali Imran ya 119, kemudian 169. Kemudian berikutnya akan kita lanjutkan dengan Al-Baqarah 83. Mudah-mudahan itu setelahnya nanti kita belajar salah satu kaidah penting di dalam bahasa Arab ya. Perlu diingatkan ibu-ibu sekalian bahwa latihan kita ini, pelajaran kita ini di samping mengkaji kata-kata pokok yang sudah kita dalami, pada saat yang sama pelajaran ini juga mengharapkan, mengusahakan supaya kita memperhatikan fi'il mabni lil majhul ya. Fi'il mabni lil majhul. Ada beberapa contoh yang sudah kita kaji ya, pada pelajaran sebelumnya, misalnya di surah An-Nur. Di surah An-Nur itu sudah kaji di kata hisab ahsananya. Kemudian pada pelajaran surah Al-Qasas ada yujza. Ada yujza dengan penekanan kata al-hasanah. Ya, kemudian ada kata as-sayyi'ah. Kemudian ini yang terlupa karena sudah lama dan memang jarang muncul pada pelajaran kita adalah kata ja'a kalau diikuti dengan bi. Itu kan punya makna yang berbeda ya. Kalau ja'a saja dengan kalau diikuti oleh bi. Nah, berikutnya ini bentuk majhul ada di yujza juga. Ya, ada di yujza juga. Di samping itu kata zolim dengan beberapa kata turunan, kata-kata yang dikembangkan, terlahir dari kata tersebut juga sudah kita kaji. Assalamualaikum. Nah, di Al-Jathiyah, ya, Al-Jathiyah juga kita sudah mengkaji beberapa ungkapan yang di dalamnya di kutipan ayat yang juga menggunakan fi'il mabni lil majhul. Apa ini sudah ya ibu-ibu bapak sekalian?
Kayaknya belum nomor 2 ya. Kalau Baru yang nomor saya ingat 1. itu kita sudah baca ya, kita sudah baca. Tetapi yang ini nih sampai Al-Qasas ini iya ya, karena Iya. ada yang ingin berbagi pemahaman. Kalau yang saya ingat ya. Iya. Sementara selanjutnya pada waktu itu belum ada peminatnya. Malam itu nggak tahu ini. Apakah sampai malam ini juga tidak ada peminatnya ataukah ada yang berminat untuk berbagi pemahaman? Kalau ada yang berminat kita akan awali dari sini nih kajian kita malam ini. Tuh. Kita akan awali dari sini kajian kita. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan Al-Jathiyah juga. Yasin juga. Kemudian yang tadi Ali Imran 19, kemudian Ali Imran 169, dan ini yang terakhir ya untuk latihan ayat Al-Baqarah 83. Kita akan mulai dari mana nih Ibu-ibu, Bapak sekalian? Yang kedua. Dari mana nih? Dari yang kedua, Pak Guru. Dari An-Nisa 123 aja kan. An-Nisa 123 ya. Iya, baik. Kita mulai dari sini ya. Ya. Ibu-ibu sekalian, mari kita mulai. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca ayat ini dan ayat-ayat lain yang sudah kita kemukakan sebelumnya, baru nanti kita lanjutkan ke diskusi terkait pemahaman makna serta kandungan secara umum. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May ya'mal su'an innallaha la yuzlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi wa dzalika najzi jahannam wa dzalika najzi zalimin wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Al-yawma la yuzlamuna nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Iya, baik. Itu dia ibu-ibu, Bapak sekalian, beberapa ayat yang akan kita dalami pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan setelah kita baca tadi, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita lanjutkan dengan penelaahan terkait dengan makna ungkapan-ungkapan yang ada pada ayat yang sudah kita baca. Ya, An-Nisa 123, kalau ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi. Nah, ini nanti terutama Bu Asmani Nisa. Nah, ini cocok nih dengan namanya dan Nisanya nanti. Kita akan minta untuk mengawali ya, mohon berkenan ya Bu Asmani. Kemudian nanti Yunus siapa ya, Bu Asmani yang akan memilih. Kemudian Al-Anbiya juga nanti ya setelah ya pilihan Bu Asmani yang akan memilihnya. Silakan untuk An-Nisa 123 bisa dipahami ibu-ibu, Bapak sekalian? Ya mansu'an yujza jasa pembalasan dengannya balasan. Iya. Saya coba ya.
Tadi Bu Oke ya, Asman. berarti An-Nisa'nya aman ya, bisa dipahami ya. Allah bisa Kalau Yunus 44 bagaimana? Yunus 44 innallaha la yazlimu syai'an. Aduh lupa syai'an apa ya? Walau sesuatu. Bisa terpahami? Syai'an lupa deh Pak apa ya? Sesuatu. Syai'an, syai'un, syai'in itu sama ya, Bu? Iya. Coba kalau sholat, Bu. Coba itu Sami Allahu liman hamidah, apa yang Ibu baca berikutnya? Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ma bainahuma wa mil ma syita min syai'in Nah, itu dia. Min syai'in ba'du, apa itu? Sesuatu Pak ya? Sesuatu. Sesuatu. Artinya ini kan sayang, Bu Fauziah nih, sayangnya di mana? Kita pernah belajar itu, dan setiap kali sholat kita ucapkan itu sebenarnya gitu. Sayang atau sayang gitu. Sayang. Tadinya saya sih berharap ini ya, bukan berharap tidak ininya, berharap dalam artinya ada optimis gitu. Optimisnya apa? Ibu ketika sholat terbiasa mengatakan wamil usma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, oh itu. Lalu saya akan katakan syai'in, syai'an, syai'un itu sama, Bu. Nah, gitu doang tadi. Tapi ternyata Ibu juga kalau lagi sholat nggak paham arti syai'in juga aman gitu ya. Ya, mohon nih kesempatan berharga nih Ibu. Ya, Bu Fauziah khususnya dan ibu yang lain, ini kesempatan berharga ini. Nanti kalau lagi sholat, nah, nambah khusyuknya. Karena kalau bukan ke makna ungkapan itu, ingatan kita, fokus kita, diduga kuat, ya, diduga kuat hal lain yang kita pikirkan pada saat itu. Iya benar Pak. Ya, ibu-ibu kan tadi ada yang masih ingat ya, syai'an apa? Sesuatu. Sesuatu, ya. Hari ini Pak, sesuatu. Masih ingat Bu Susi ya. Ingat aja. Oke, baik. Di berikutnya yang Al-Anbiya 29. Siapa ya? Al-Anbiya. Al-Anbiya. Ma yaqulu minhum inni Ya, baik. Nah, mari kita awali. Kita amati apa yang ibu-ibu sekalian, Bapak, pahami untuk kita kaji berikutnya. Silakan Bu Asmani diawali, An-Nisa 123. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran nggak suaranya? Ya, terdengar. Mayakmal su'an yujabih. Yujzabih. Zanya tidak panjang. Yujzabih. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu kejahatan ya. Pasti ini barang siapa melakukan suatu kejahatan bi apa ya Ustadz ya? Pak Guru. Ibu mah lucu kalau begini. Nanyanya baru sekarang nanyanya. Bi padanya ya, baginya. Apa aja lah, apa aja yang Ibu merasa tadinya
merasa tadinya tahu ya itu aja yang dikemukakan, silakan biar enak gitunya, nanti kita step by step-nya gitu. Baginya kejahatan, barang siapa yang mengerjakan suatu kejahatan nggak ngerti deh ke depannya. Baginya. Iya, Ibu, bagus ya. Makasih Bu untuk kejujurannya ya. Nanti ya Bu Asmani dan ibu-ibu Bapak yang lain pun ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, sebaiknya pada sesi pembukaan pertanyaan gitu. Biar kita enak tuh di hati tuh enak gitu. Berasa kita itu tidak bertepuk sebelah tangan, berasa kita tuh sambung rasa, berasa kita itu seide, segagasan gitu. Ketika ayo ada yang belum dipahami, Ibu Bapak sampaikan ini gitu. Nah, pada saat berbagi pemahaman sudah bagi aja gitu. Supaya nanti jangan panitia pembagian daging kurban dia juga yang minta. Ibu Bapak kalian, apa yang kita pahami dari jika dengan maka kalau dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan hubungan apa? Sebab akibat. Ya, baik. Dalam pemahaman ibu-ibu bapak sekalian, apakah sebab akibat itu dalam bahasa Indonesia hanya diungkapkan dengan kata kunci jika dan maka? Tidak. Tidak ya, Apabila- ada yang lain ya, ada yang lain ya. Nah, jadi ibu-ibu, bapak sekalian, saya ingin sampaikan bahwa dulu ketika awal-awal kita belajar ya, pada waktu awal-awal kita belajar itu, saya sering mengomentari, kok tiba-tiba maka gitu ya, misalnya, kok tiba-tiba maka di awalnya itu. Itu kan idenya adalah untuk menekankan bahwa ya kalau itu mengindikasikan hubungan sebab akibat ya, kalau mengindikasikan hubungan sebab akibat, kita cocok menggunakan ungkapan yang bermakna menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Termasuk diantaranya kita pakai maka, kita termasuk diantaranya kita pakai jika. Memang jika dan maka itu pasangan yang umum ya, kalau ibaratnya kan ada ganda ya, campuran, ada ganda campuran. Ya, jika dan maka itu biasanya pasangan ganda campuran. Tapi bisa saja nanti ganti partnernya gitu ya. Apakah di surah An-Nisa ini terpahami ada hubungan sebab akibat? Iya, ada. Ya, Bagian sebabnya yang mana? Bagian sebabnya? Kejahatan. Siapapun yang melakukan kejahatan. Iya, baik. Mengerjakan ya. kejahatan. Siapapun yang melakukan kejahatan. Ya ini ya jadi sebab. Yujzabi. Nah, lalu akibatnya apa? Menerima balasan. Sebenarnya sih Pengambilan yang balasan. saya ini ya konfirmasi ke ibu-ibu, tapi ibu bapak sudah selangkah lebih maju dari saya. Sebenarnya yang ingin ditanyakan ini adalah mana ya bagian yang menunjukkan sebab ya bahasa Arabnya. Sebabnya adalah man ya'mal su'an. Lalu akibatnya apa gitu, maka yujza. Nah, gitu nih. Maka sekarang ibu-ibu bapak sekalian, ini ya kembali kita bahas ya. Kalau tadi Bu Asmani kemudian di sela-sela mau berbagi ternyata ada yang belum paham, ibu-ibu bapak yang lain ya, saya ingin tanya secara langsung, apa ada yang belum terpahami dari ungkapan ini? Nanti Bu Asmani bisa belajar dari ibu bapak yang lain gitu. Saya tidak akan menjawab langsung apa yang tadi Bu Asmani tanyakan, tapi saya ingin lewat tanya jawab dengan ibu-ibu bapak sekalian. Apa ada ibu bapak selain Bu Asmani yang belum memahami sesuatu dari bagian yang ada di An-Nisa 1, 2, 3 ini? Enggak, Pak Guru. Enggak ya? Oke, baik. Nah, kalau tidak,
Jadi ibu-ibu, bapak sekalian coba pikirkan, ya, pikirkan di luar dari ini ya, di luar apa namanya ini, Ini dengerin. pikirkan untuk mengindikasikan sebab, kira-kira mau pakai ungkapan apa di bagian ini ya, bagian man ya'mal su'an. Oh, saya mau gunakan ungkapan ini gitu ya. Lalu untuk menunjukkan akibat di bagian yujza bihi, ini ibu bapak juga coba tentukan apa ungkapan yang gitu ya, ungkapan yang mengindikasikan bahwa itu menjelaskan akibat dari sebab yang terjadi di dalam ungkapan man ya'mal su'an. Sudah disiapkan ibu bapak sekalian? Sudah, Pak. Ya, baik. Silakan Bu Asmani, siapa yang akan kita dengarkan pandangannya? Semuanya boleh ya? Ibu pilih ya, biar kita fokus ya. Pak Hamid aja deh. Ya, silakan Pak Hamid. Rezeki. Silakan Pak Hamid. Ya, makasih Bu Asmani. Ya. Saya pakai istilah siapapun, Pak Guru. Jadi Boleh. siapapun yang mengerjakan kejahatan, nah akibatnya maka Dibalas. saya akan pakai dia, maka dia akan dibalasi dengannya. Iya. Dengannya itu berarti Baik. kejahatan yang sama gitu. Baik. Nah, coba ulangi Pak. Siapapun yang mengerjakan kejahatan, maka dia akan dibalasi dengan kejahatan yang sama lah, kejahatannya dengannya. Sama ini dari apa? Dari mana idenya sama itu? Tidak ada bihi, jadi hi-nya itu menyangkut kesu'an. Jadi saya berkesimpulan hi-nya itu sama dengan kejahatan yang dikerjakan. Jadi nggak ada superlatif, nggak ada yang lebih atau seperti itu. Ya. Baik. Kalau kita mengatakan sama, apakah itu artinya wujudnya itu berbeda, tapi pada aspeknya itu, aspek sifatnya sama, ataukah kalau kita mengatakan sama di sini artinya wujudnya itu juga? Tidak. Berarti berupa apanya yang samanya itu berupa balasannya yang sesuai dengan kejahatannya. Jadi dia tidak dibalasi melebihi dari kejahatannya. Ya, jadi wujudnya itu berbeda ya dengan kejahatan yang dia lakukan. Iya. Wujudnya berbeda. Baik ya, baik. Baik, mari kita lihat ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Bihi ini berapa kata? Dua. Yang pertama apa? Bi. Hi-nya mana? Hi. Bi sama hi. Hi kan apa mananya hi? Dengannya. Nah, nya kemana? Nya ke yang lain atau ke ada yang ada di sini? Kejahatan. Iya, kejahatan. Kesu'an ya? Kesu'an. Nah, kalau begitu, ini satu atau berbeda? Satu. Berarti. Satu. Artinya ibu-ibu bapak sekalian, ini tidak serta-merta misalnya kalau ibu bapak mencuri, nah gitu, nanti akan dibalas dicuri gitu. Ya, bukan berarti kayak gitu ya. Bukan begitu ya, kira-kira begitu. Tetapi ya itulah gitu. Balasan dari kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan itu sendiri. Ya, kira-kira begitu kalau dengan pemahaman ini. Kejahatan itu sendiri. Ya, kejahatan itu sendiri. Ya. Baik, itu dia ibu-ibu Bapak sekalian beberapa hal yang kita bisa dalami dari An-Nisa 1 2 3. Ya, An-Nisa 2 3. Oke, coba kita dengarkan sekali lagi dari Pak Hamid apa pemahamannya. Baik, siapapun yang mengerjakan kejahatan, maka dia akan dibalasi dengan kejahatannya itu. Bisa kita gunakan ungkapan dibalas dengan kejahatannya itu, atau dibalas
dengan kejahatan tersebut. Nah, bisa bahasa Indonesia bisa begitu. Nah, bisa bahasa Indonesia. Artinya bahwa disinilah Allah dalam konteks ini seperti yang sudah kita pahami dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau untuk kebaikan, selain kebaikan itu ya, selain balasan kebaikan itu ada balasan-balasan yang lain yang lebih baik dari itu. Karena itu kita ya mudah-mudahan ya kita nggak bosen-bosennya kita berbuat baik ya, tidak bosan-bosannya melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah, termasuk kegiatan belajar ini ya. Kegiatan belajar ini yang balasannya Allah yang Maha Tahu yang akan memberikannya, dan tidak kita harus dalam bentuk duniawi, tidak harus dalam bentuk duniawi. Bahkan yang lebih kita butuhkan ibu-ibu sekalian adalah modal untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Karena di akhirat kelak kita nggak bisa bikin jadwal Zoom lagi, gitu. Karena ya tinggal dibalas aja. Kita nggak bisa mengkonfirmasi, yuk siapa yang bisa belajar, nggak bisa konfirmasi apa yang belum dimengerti, ayo kita bagi, ayo kita diskusikan, nggak ada lagi. Kalau untuk di dunia ini, ibu-ibu sekalian, apa sih ya? Bahwa Allah memberikan kita hidup, ya, dan kita diberikan kemudahan untuk merasakan bahagia, luar biasa kan? Di saat ada orang yang harus mengorbankan harta, menghadapi bahaya untuk sekedar merasakan setitik bahagia dalam hidup ini, kita kan luar biasa. Udah ketemu dengan sesama teman, hatinya bahagia. Udah mengerti satu kata, hatinya udah bahagia. Sudah memahami sepotong ayat, hatinya sudah bahagia. Itu luar biasa nikmatnya. Dan saking hebatnya nikmat itu, bahasa-bahasa kita, kata-kata yang kita miliki tidak mampu untuk mengungkapkan kebahagiaan itu. Tapi rasa, ya ibu-ibu bapak sekalian lah yang paling paham tentang rasa yang ada. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu bapak sekalian. Yunus 44. Siapa Pak Hamid yang akan mendapatkan kehormatan menjadi partner kita untuk menggali makna dari surah Yunus 44 ini? Siapa Pak Hamid? Saya tadi lihat ada Pak Zainal, tapi saya lihat sekarang nggak ada lagi ya. Oh, udah itu lama udah nggak dengar suaranya. Tadi ada. Kalau nggak ada Pak Zainal, Ibu Fatimah aja, Bu. Ya, silakan Bu Fatimah, silakan. Dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya manusia sesuatu. Kalau sesuatunya saya ganti, Pak Guru. Mau diganti apa? Kalau sesuatu kayaknya gitu ya. Enggak, sedikit pun gitu kali Pak Guru ya. Boleh. Yang lain coba, yang lain. Yang lain. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya manusia. Sedikit pun nggak boleh. Boleh, tapi saya ingin yang lain. Sedikit boleh. Sedikit pun nggak apa ya, belum ada ide nih Pak Guru tadi. Yang lain ada nggak? Idenya ada nggak? Ada Pak. Apa Bu? Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya apapun pada manusia, kan? Tapi manusia itu akan apapun. Maksudnya tadi. Sayaan ini kan tadi gini ya. Coba Bu Fatimah, ulang yang sudah didapat. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya manusia sedikit pun. Nah, kan awalnya begini ya. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sesuatu pun. Nah, katanya nggak enak. Sesuatu pun awalnya, ya. Nah, kemudian ganti dengan apa? Dengan sedikit pun. Boleh. Sedikit pun. Tapi saya bilang coba yang lain gitu. Coba yang lain. Ada nggak? Untuk mengganti sesuatu pun, sedikit pun. Apapun kan boleh, Pak? Boleh. Ya. Tadi kan saya apapun. Iya, gimana jadinya? Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya manusia apapun. Begitu? Saya sih lebih ke sedikit pun sih, Pak Guru. Nah, yang tadi itu kalau Bu Susi karena apapun duluan itu jadi berbeda ininya. Berbeda itunya, kesannya yang timbul. Kita mau ganti ini tadi, sesuatu pun
menjadi sedikit pun, kemudian yang lain. Ada nggak idenya? Enggak? Nah, kalau saya kepikiran begini, coba ibu-ibu ini bisa nggak nih masuk dalam pemahaman tadi? Secuil pun. Pak Guru, yang tidak terbayangkan di otak saya secuil pun. Bisa nggak gitu? Secuil emang bahasa Indonesia, Pak? Ya, secuil pun Secuil itu bahasa Indonesia juga, Pak Bu Guru. Susi itu. Kan, Pak. Pun Secuil, gitu. Gitu. secuil sedikit ya sama, Pak. Secuil. Iya, betul. Ya tadi juga sama, pada tataran sama, sesuatu pun juga begitu maknanya. Sesuatu pun bahasa Indonesia, Pak Guru. Secuil pun bisa digunakan, maksudnya bahasa Indonesia yang baku kah atau hanya buat enaknya aja gitu? Itu juga bahasa Indonesia. Apakah itu bahasa daerah? Bahasa daerah, Pak. Betawi kayaknya. Itu sepertinya ungkapan-ungkapan di daerah kayak Pak Guru. Bukan bahasa. Iya, Betawi kali Pak Guru ya. Betawi, iya Pak. Oh, saya juga nggak paham karena waktu di kampung juga dulu. Secuil. Ya, dapat itu ya. Secuil sepotong. Sepotong. Coba ya, kita coba ya. Ya, kita coba cek ya, kita coba. Nah, ada tuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asal katanya cuil. Iya. Cuil. Ada ya Pak bahasa Indonesia ya. Itu ya. Secuil itu artinya sepotong kecil. Nah, iya, sedikit. Secuil. Nah, gitu. Maka misalnya contohnya demi secuil dikunyahnya dan ditelannya itu. Rumahnya sangat sederhana tanpa hiasan dinding secuil pun. Gitu. Itu tuh artinya apa? Oke loh gitu. Saya kadang karena kebiasaan kita ya, karena kebiasaan itu ya, sesuatu pun apapun ya kan boleh juga itu. Baik, silakan Bu Fatimah. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya manusia secuil pun. Akan tetapi manusia itu menganiaya diri mereka sendiri. Iya, bagus. Di ungkapan ini ya, di walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Itu bisa diidentifikasi subjeknya apa di situ? Usahum ya Pak Guru. Bisa diidentifikasi subjeknya apa? Apa subjeknya, Ibu-ibu Bapak sekalian? Usahum mereka sendiri. Mereka sendiri ya. Mereka sendiri. Mereka sendiri itu maksudnya? Iya, Bu Fatimah. Mereka sendiri maksudnya ya? Tunggu Pak Guru. Oke. Subjeknya yazlimuna kali ya Pak Guru. Menganiaya, mereka menganiaya yazlimuna. Subjek itu istilah lainnya apa Bu? Itu pelaku. Nah baik. Jadi kalau ditanya perbuatannya apa, pelakunya siapa? Gimana jawabannya? Perbuatannya menganiaya, pelakunya mereka. Oke, manusia itu. Berarti kalau begitu kesimpulan subjeknya apa? Manusia, Anas. Oke, bagus. Gitu. Subjeknya manusia. Lalu predikatnya apa? Yazlimuna. Bagus. Lalu objeknya apa? Anfusahum. Bagus. Tunggu. Benar. Mereka menganiaya. Objeknya, iya diri mereka sendiri. Iya, bagus. Terasa ada sesuatu yang tertukar nggak kalau dilihat dari urutan standar? Iya, Pak Guru. Bagus. Itu di dalam setelah Ibu menyadari hal tersebut, menginspirasi sesuatu nggak? Mengingatkan Ibu tentang sesuatu nggak dari pelajaran kita?
Ya, bermakna hanya ya Pak Guru. Oke. Predikat mendahului ya, objek mendahului predikat ya Pak Guru. Nah, melahirkan makna apa? Hanya ya. Hanya Pak Guru. Itu maknanya atau kata yang kita gunakan untuk menunjukkan makna tersebut? Kalau seingat saya, kalau predikat, enggak. Objek mendahului predikat. Ya, melahirkan ada makna apa? Predikat. Yang lain boleh, yang sudah ingat boleh, yang lain. Penegasan Pak Guru. Ya, bagus. Ya, itu melahirkan penegasan. Nah, coba ini tentu mainnya perasaan nih, kan mainnya perasaan nih ke Bu Fatimah. Bu Fatimah sudah merasa memunculkan nggak bahwa ini ada penegasan, maka saya berkata ini. Gitu. Nah, coba nih, Ibu ada ide nggak untuk mengatakan apa gitu sebagai wujud dari pemahaman, wah ini ada penegasan ini. Kalau saya gunakan tadi hanya Pak Guru, bisa nggak ya? Coba bagaimana jadinya? Gini, akan tetapi manusia, bukan hanya. Akan tetapi manusia hanya menganiaya diri mereka sendiri. Nggak pas ya? Oke, kalau itu dipahami. Yang lain gimana idenya untuk menunjukkan penegasan? Kalau pakai itulah Pak Guru. Gitu, benar-benar siapa? Kalau Bu Susi idenya apa? Manusialah yang menzolimin. Manusia benar-benar kali Pak Guru ya? Apa? Benar-benar. Benar-benar kali Pak Guru. Oke, kalau Bu Fauzia mau pakai apa? Pakailah Pak belakangnya. Gimana jadinya kalau pakailah? Akan tetapi manusialah yang menzolimi diri mereka sendiri. Oke. Iya, baik. Kalau Bu Fatimah sendiri cenderungnya kemana? Sungguh Pak Guru. Baik, gimana jadinya? Akan tetapi manusia, sungguh atau benar-benar nih Pak Guru ya? Dua nih saya nih antara ini. Akan tetapi manusia benar-benar menganiaya diri mereka sendiri. Oke, baik. Yang ingin ditegaskan di sini kan bukan orang lain ya, bukan orang lain ya, tapi memang ya artinya bukan Allah ya dalam konteks ini ya, bukan Allah yang menzolimi, tapi ya manusianya lah gitu. Penekanannya pada ingin itu, pada penekanannya itu. Sesungguhnya manusialah yang menganiaya diri mereka sendiri. Iya, itu. Makanya manusialah gitu ya, penekanan itu kalau lihat di sini manusialah bukan Allah. Nah, kalau berbuat zalim juga manusia itu ya untuk diri mereka sebenarnya, untuk diri mereka sendiri. Karena itu ibu-ibu bapak sekalian ya, kita ini ya melihat kondisi hidup yang tidak selalu sesuai dengan harapan, kan pasti di dalam kehidupan kita ini kan pasti ada orang yang tidak suka kan ya. Iya, betul. Ya, pasti ada orang yang benci dengan kita. Ada yang benci, ada yang mau suka. Ada alasan atau tidak itu namanya pasti, saya mengatakan pasti. Berdasarkan pengalaman lah ya, berdasarkan pengalaman. Ya dimanapun juga. Memang kalau jadi Habib memang nggak ada yang benci Habib. Habib kita bilang manusia hebat. Memang wali nggak ada yang benci wali, ada semua. Nah, maka pada saat itu kita membentengi diri kita dengan berkata misalkan bahwa gitu ya, dengan itu ya biarkan saja kan mereka ya. Karena mereka kan hakikatnya kalau mereka membenci sebenarnya kan membenci diri sendiri sebenarnya. Karena perbuatan buruknya itu kan kembali kepada diri sendiri. Kalau kita kita terima sebagai bagian dari ujian hidup dan takdir, toh juga hidup dan kebahagiaan kita kan tidak tergantung kepada kebencian orang lain. Hidup dan kebahagiaan kita kan tidak, kesuksesan dan kebahagiaan kita kan tidak tergantung pada kebencian orang lain.
Karena masing-masing kita akan menjalani itu. Kalau ada orang yang marah, katakan begitu, kemarahan itu akan kembali kepada dirinya. Kalau ada orang yang suka berkata jelek, itu kejelekan itu akan kembali kepada dirinya. Ketika kita memang tidak buruk, gitu kan. Allah tidak akan, artinya dalam kaitan Allah tidak akan pernah menzalimi orang lain sedikit pun seperti tadi. Itu Allah tidak akan memberikan hukuman kepada orang yang memang tidak bersalah. Orang tidak bersalah. Tapi itu kan soal rasa nanti larinya. Soal rasa dalam pengertian ya bagi kita mungkin ya. Bagi kita, orang yang masuk penjara itu kelihatan sengsara. Tapi bagi Buya Hamka, ya, bagi Buya Hamka kan tidak tersakiti sedikit pun, tidak terganggu sedikit pun dengan perilaku orang-orang itu. Maka makin meneguhkan kebenaran akan apa yang Allah janjikan. Itu ya, penekanannya pada pertama bahwa manusialah bukan Allah. Kemudian yang kedua ini objeknya adalah diri mereka. Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan oleh siapapun, oleh orang ya, oleh seseorang itu akan kembali kepada dirinya. Oke, terima kasih Bu Fatimah untuk sharing pemahamannya. Kita lanjut berikutnya Bu Fatimah, siapa yang akan berbagi pemahamannya? Bu Susi, Pak Guru. Silakan Bu Susi. Sesuai dengan persangkaan, habis Bu Fatimah apa saya? Jauhilah persangkaan. Feelingnya bagus. Feelingnya bagus. Pak. Kalau habis Bu Fatimah saya siap-siap pasti saya nih. Bu Fatimah ingatnya Bu Susi terus kali ya. Ngefans sama Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakul minhum inni ilahum min duni kadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi zalimin. Siapapun yang mengatakan, siapapun di antara mereka yang mengatakan sesungguhnya aku ini Allah, selain dianya Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut saya Pak ya. Maka kami di sini mungkin Allah Pak ya. Kami akan membalas orang itu yang mengatakan dirinya Allah dengan neraka jahanam. Nah, kadzalika ini saya agak ragu-ragu Pak, tapi saya mengartikan sebagaimana kami membalas orang-orang zalim. Iya, oke, bagus. Yang bermakna Allah yang mana, Ibu? Yang bermakna Allah itu siapa pun mengatakan min dunil hi, Pak. Hi yang mana? Min dunihi. Hi apa artinya? Hi-nya itu Allah, Pak. Allah, betul. Kalau ilahunnya ini orang yang mengatakan dirinya Allah. Ini dalam pemahaman saya, Pak ya. Oke. Jadi ilahun itu Ibu memahami ilahun maknanya apa? Allah. Sebentar Pak, saya ulangi Pak. Wa may yakun minhum ini. Ya seperti itu dulu deh Pak. Ilahun itu. Jadi di sini kan saya agak bingungnya. Ini kan sesungguhnya aku kan. Sesungguhnya aku ini Allah min dunihi, selain dia. Nah, jadi saya di sini mah agak ragu apakah yang dimaksud dengan ini aku ini, apakah aku dia dari keterangan minhum atau aku Allah. Ini saya agak ragu-ragu di sini, Pak. Yang paling mungkin adalah yang muncul di situ. Allah berarti. Ada Allah di situ enggak? Ilahun itu Pak Allah ya? Tuhan apa ya? Tuhan. Hubungan antara Allah dengan Tuhan itu merujuk ke satu hal yang sama atau dua hal yang berbeda tapi berhubungan? Dua hal yang berbeda tapi kesannya. Bagaimana Pak maksudnya Pak? Pertanyaannya? Ilahun dengan Allah itu merujuk kepada hal yang sama atau dua hal yang berbeda tapi berhubungan? Dari konteks ayat
Surat Al-Anbiya ini dua hal yang berhubungan, Pak. Iya, berarti bukan yang sama ya? Iya. Berarti ilah di situ artinya? Tuhan. Iya, oke. Itu yang pertama. Kenapa? Ini pada waktu ini, siapa yang yakul? Ini kan ini ya. Siapa anaknya di sini? Anak di sini. Anak di sini adalah man yang di sini. Gitu. Ya, ya yang man yang minhum kan Pak ya? Iya, man yang minhum itu. Ya, pengakuan ini benar apa salah? Pengakuan minhum itu salah karena ada Tuhan. Karena ini salah tidak mungkin itu Allah gitu. Iya, iya, iya. Al-Qur'an kalau menggunakan kata Allah itu merujuknya kepada konsep Tuhan yang benar. Oh, iya, iya. Ya, ibu-ibu sekalian, kerennya Al-Qur'an itu begitu. Tapi kalau Al-Qur'an sedang berbicara tentang konsep Tuhan yang bisa jadi itu salah karena orang berdasarkan pengakuan atau keyakinan orang tidak menggunakan lafal Allah di situ. Dia menggunakan kata ilah. Oh iya iya iya. Atau kata-kata yang lain kan, kata-kata yang lain. Gitu. Makanya Allah yang sebenarnya itu He. Betul, betul. Itu. Ya, itu larinya. Oke. Kemudian zalika. Apa maknanya zalika? Zalika itu kan orang itu, Pak, sebenarnya. Nah, baik. Kemudian tuh najzihi, kami akan membalas. Balas siapa? Membalas kepada si ini, Pak, si man minhum. Itu jauh itunya. Coba ininya ke sini. Kepada kita orang itu. Pakai yang tadi ya, pakai pemahaman yang tadi. Ada dua bagian. Bagian sebelum fa dengan bagian sesudah fa. Hi-nya siapa? Zalika. Iya, zalika itu maknanya apa? Orang itu. Orang itu, bagus. Nah, ini kembali lagi seperti yang tadi. Nah, itu. Maka orang itu akan kami balas. Ya, itu ya. Ada makna apa? Ada makna sesuatu yang ditegaskan gitu ya. Kan berbeda kalau mengatakan fanajzihi jahannam. Tuh. Itu standar kalau mengatakan fanajzihi jahannam, kira-kira begitu maksudnya. Maka kami akan membalas dia dengan neraka jahanam. Standar dia. Tapi ketika muncul ada kata zalika dan zalika ini merujuk kepada objek yaitu orang yang akan mendapatkan balasan, ini ada penegasan di situ. Ada penegasan. Jadi dia berbeda kalau zalika muncul dengan kalau zalika tidak muncul. Nah, bisa saja kan dalam secara kemungkinan bahasa bisa saja mengatakan fanajzi zalika. Itu. Fanajzi zalika, zalika ke itunya kepada orang yang berkata, orang yang mengaku-ngaku tadi. Bisa saja begitu secara bahasa manusia ya, secara bahasa manusia. Tetapi makna yang hilang di situ adalah penegasan bahwa orang itu benar-benar akan mendapatkan balasannya. Gitu. Oke. Itu sudah dari segi penerjemahan sudah bisa tercover, tinggal rasanya dibangun bahwa di sini ada sesuatu yang ditegaskan. Kadzalika apa tadi Bu Susi pahami? Sebagaimana saya ya, karena saya berpikirnya gini Pak, kan kalau diuraikan itu K itu seperti, zalika itu orang itu. Tapi kalimatnya nggak enak, jadi saya sih sebagaimana kami membalas orang-orang yang zalim. Jadi oke, bagus. Kalau zalika arti lain yang sudah pernah kita dapatkan apa kalau zalika? Itu. Nah itu. Kemudian tadi di sini posisinya sebagai apa? Posisinya itu orang itu sebagai objek. Objek, tapi dikedepankan dahulu ya, muncul di dahulu. Bisa melahirkan makna apa tadi? Penegasan. Nah, kira-kira kalau kita pakai makna dasar bisa dapat nggak ininya rasanya ya?
ka seperti, kemudian zalika itu, kemudian ini ada bagian penegasan, kita tambahkan lah misalnya. Seperti itulah gitu ya. Oke, bisa nggak? Seperti itulah. Lalu najziz zalimin. Kami membalas orang-orang yang zalim. Nah, kalau begitu gimana? Bisa ini seperti yang ada di sini. Bisa ya. Jadi seperti itulah. Jadi membalas orang-orang yang zalim itu dengan memberikan neraka jahanam. Iya. Oke. Begitu. Baik, ibu-ibu sekalian, kita maaf Pak, boleh. Oh, Bu Susi, mohon maaf. Bisa diterjemahkan lagi tapi pelan-pelan ya Bu, biar saya bisa nikmati. Bagus itu. Silakan Bu. Maaf ya Bu. Oh, saya pakai bahasa yang enak Pak ya. Silakan, silakan. Siapapun di antara mereka yang mengatakan, sesungguhnya aku ini Tuhan. Selain dia, selain Allah maksudnya. Dianya pakai huruf besar. Maka kaminya Allah ya, akan membalas orang itu dengan neraka jahanam. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang zalim. Sudah? Ya, insya Allah Pak. Oke, baik. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan, dikomentari, dikonfirmasi dari 3 kutipan ayat yang sudah kita bahas, dipersilahkan sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Bisa ya, bisa diikuti alurnya ya. Oke, baik. Penting, nah, ibu-ibu, bapak sekalian. Kalau kadzalikanya dimaknai demikianlah gitu, nggak usah pakai itu, boleh Pak Guru? Demikianlah kami akan membalas. Boleh. Ini belinya. Nah, kita lanjut berikutnya. Bu tadi yang baru saja setelah Bu Fatimah, Bu Susi. Kalau setelah Bu Susi siapa ya kira-kira ya? Gitu. Ya, Bu Susi siapa berikutnya? Berikutnya Bu Ida, ada nggak ya Bu Ida? Ada Bu, ada. Tante Ida. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar supaya kamu dibalas sesuai diri. Apa ya? Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar supaya kamu mendapat balasan. Supaya kamu mendapat balasan setiap jiwa mendapat balasan dengan apa yang dia kerjakan dan mereka tidaklah zalim. Senyumnya misterius, senyumnya Bu Ida. Kayaknya katanya, wah dapat nih katanya. Tapi apa ya gitu ya, kita tunggu berikutnya. Coba Bu, tadi udah bagus tuh. Tapi belum ajak gitu. Coba sekali lagi Bu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar supaya setiap jiwa mendapat balasan dengan apa yang dia kerjakan dan mereka tidaklah zalim. Iya, bagus ya. Dan mereka tidaklah zalim, begitu ya Bu ya? Iya. Yang bermakna mereka tidak zalim yang mana? Dizalimi. Yang bermakna tidaklah zalim, la yuzlamun. Iya, bagus. Itu majhul apa maklum? Iya, majhul. Tidak dizolimi ya gitu Pak Guru ya. Dan tidak akan dizolimi. Iya, bagus. Bagus. Iya. Tujza apa tadi maknanya? Tujza?
Tujza yang mana tujza? Itu wali tujza. Wali tujza itu Bu Ida. Bilhaq. Tujza supaya dibalas. Bagus. Yang dibalas di situ siapa? Manusia. Setiap jiwa. Iya, bagus. Itu bentuk apa itu tujza? Majhul. Majhul untuk fiil apa? Mudhari. Iya, bagus. Diawali dengan huruf? Ta. Itu mengindikasikan domir apa tak di situ? Tujza dibalas. Domir A. Domir itu bukan fagruhiyah. Iya, bagus, keren. Hiyanya berarti di sini yang dimaksud mana? Iya, itu nafsi ini. Iya, bagus Anas. ya. Nafsin ya, ibu-ibu sekalian. Bagus itu dari dalam tempo waktu yang singkat tadi Bu Ida bisa beralih dari kamu menjadi kalian, kemudian setiap jiwa. Ya, itu kan ilmu itu. Karena pertama memang kita kalau ketemu tak itu kan bisa wah anta nih, tak anta. Iya. Tapi belakangan kayaknya nggak pas ya, gitu ya. Kayaknya nggak pas ya kalau konteksnya kok anta sih kan jadi anta dibalas setiap siswa. Dan memang betul kita sudah belajar bahwa tak di awal mudhari itu bisa untuk anta, bisa juga untuk hiya. Iya. Nah, di sini nafs itu hiya, muannas ya. Karena itu kita sering mendengarkan apa? Ibu Bapak ingat ya, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah. Nah, itu apa? Iya, apa katanya? Ya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Iya, an-nafsu al-mutmainnah. Gitu. An-nafs al-mutmainnah. Oke, bagus. Terima kasih Bu Ida. Kita lanjutkan berikutnya. Siapa setelah Bu Ida? Bu Yurlis. Iya, bagus. Kita dengarkan sama-sama Ibu Bapak sekalian pemahaman yang sudah dimiliki oleh Bu Yurlis. Bu Yurlis, mohon diaktifkan mikrofonnya jika berkenan untuk berbagi bersama teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu manusia tidak akan dizalimi sesuatu pun dan mereka tidak mendapat balasan kecuali apa yang mereka kerjakan. Iya, oke, bagus. Wala tujzauna apa, Bu? Yang Ibu pahami dari ungkapan wala tujzauna? Dan mereka tidak akan dibalasi. Bagus. Dari mana ada idenya mereka, Bu? Itu waunun. Ya, waunun. Jadi kalau muslimuna ada merekanya juga. Misalnya kalau kita mengatakan muslimuna, apakah ada merekanya di situ? Enggak ada orang-orang muslim. Kan ada waununnya. Iya ya.
Ibu Bapak sekalian masih ingat apa pesan kami terkait waunun? Menanyakan banyak jamak. Kami sering menyampaikan bahwa waunun tidak bisa dijadikan sebagai patokan, satu-satunya patokan untuk menentukan domir. Ya, waunun tidak bisa dijadikan sebagai patokan, satu-satunya patokan untuk memahami kata ganti. Karena apa? Karena waunun itu menandakan bahwa itu banyak, itu aja. Gitu kan? Banyak saja. Misalnya pada kata tujzauna kita memang akan sulit dong untuk membedakan antara domir yang ada pada tujzauna dengan yuzlamuna kalau melihat sama-sama ada waununnya. Gitu. Coba Bu Yurlis bandingkan. Yuzlamuna dengan tujzauna, ini yuzlamuna diawali dengan huruf apa? Iya. Bagus ya. Sedangkan tujzauna diawali dengan huruf apa? Huruf ta. Oke, bagus. Kalau huruf ya di mudhari menandakan domir apa? Huwa. Wah, bagus. Kalau tak di mudhari menandakan domir apa? Hiya. Selain hiya. Anta. Iya, bagus ya anta. Nah, sekarang coba lihat ya. Huwa maknanya apa? Dia. Nah, dia kalau banyak jadinya apa? Mereka. Bagus. Anta maknanya apa? Kamu. Kamu kalau banyak jadinya apa? Kalian. Nah, begitu. Kan kesimpulannya jadi beda. Kesimpulannya jadi beda. Tidak cukup hanya melihat waununnya saja. Karena waunun itu baru menandakan itu banyak. Seperti tadi, kalau banyaknya dia ya jadinya mereka. Kalau banyaknya kamu ya jadinya kalian. Bisa dipahami penjelasannya, Ibu? Bisa, insya Allah. Ya, bagus. Nah, sekarang kita lihat. Kuntum ta'malun. Apa maknanya? Apa yang kalian kerjakan? Kuntum ini bentuk berapa kira-kira, Ibu? Bentuk 3. Bagus. Dari mana dikenali itu bentuk 3? Ada sukun. Tengah-tengah enggak? Tidak. Oke, kalau begitu meleset dugaannya. Cari yang lain. Bentuk berapakah kira-kira? Bentuk 5 kali ya. Bagus. Dari mana diduga itu bentuk 5? Dari sukun di akhir. Sukun di akhir ya. Kalau tadi anta jamaknya apa, Bu? Anta, antum. Sukun nggak di akhirnya? Iya. Iya. Apakah antum itu bentuk 5? Antum. Nggak tahu deh. Enggak usah ini. Ibu jawab iya atau tidak aja.
Jangan pilih hanya tidak tahu, karena sebenarnya ibu tahu persoalannya. Itu artinya ada sebisa mungkin lah ya. Kalau nggak tahu nanti gagal ininya usaha membangun pemahamannya. Antum itu bentuk 5 tidak? Antum. Coba ulang lagi Pak Guru. Nah, antum ujungnya sukun enggak? Iya. Bentuk 5 tidak? Tidak. Nah, berarti jangan serta-merta kalau ujungnya sukun, itu langsung kesimpulannya bentuk 5. Perhatikan juga maknanya. Perhatikan juga sisi lainnya. Nah, ini sebelum mim sukun ada apa? Ta. Kalau ada tum, itu ciri bentuk apa? Kalau di ujungnya ada tum gitu. Ciri apa? Oke, kalau gitu kita ubah sekarang. Kalau huwa dibentuk 1, cirinya apa, Bu? Cirinya nah, jadi nanti kalau sempat ya, mohon luangkan waktunya ya, luangkan waktu untuk mengingat dibentuk 1 cirinya apa saja untuk setiap domir. Domir huwa bentuk 1 cirinya apa? Domir hum dibentuk 1 cirinya apa? Domir ana dibentuk 1 cirinya apa? Domir nahnu dibentuk 1 cirinya apa? Domir anta dibentuk 1 cirinya apa? Domir antum dibentuk 1 cirinya apa? Paham ini panduannya, Ibu? Bu, paham ini? Apa yang Ibu perlu tindak lanjuti? Lupa. Bukan itu, Bu. Ibu paham tidak instruksi dan arahan saya? Apa yang Ibu perlu lakukan? Paham tidak maksud saya? Paham. Ya, jadi nanti Ibu cari ya. Huwa kalau dibentuk 1 cirinya apa? Hum dibentuk 1 cirinya apa? Ana dibentuk 1 cirinya apa? Nahnu dibentuk 1 cirinya apa? Anta dibentuk 1 cirinya apa? Antum dibentuk 1 cirinya apa? Gitu ya, Bu? Iya, ya. Oke, baik. Terima kasih. Yuk, Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan berikutnya. Ya, silakan siapa? Setelah Bu Yurlis. Bu Yurlis, silakan siapa, Ibu? Siapa ya? Belum hafal namanya. Ibu tidak usah dihafal ya, Ibu tinggal baca ya. Digeser handphonenya, nanti kan ada itu nama-nama beserta foto masing-masing. Gimana gesernya? Panggil siapa tuh yang bisa bantu di sana? Gesernya gimana caranya? Saya nggak bisa, belum mengerti itu. Ya, itunya sentuh layarnya, terus Ibu gerakan jarinya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ada Bu Asmani, ada Bu Siti Salama. Ibu Siti Salama aja deh. Silakan Bu Siti Salama. Nggak bisa ngelihat layarnya di. Atau mungkin ada yang belum terpahami dulu dari Ali Imran 19 ini?
caranya? Kelihatannya Bu Siti Salamah ada gangguan mungkin. Beliau tidak mendengar atau kita yang tidak mendengar beliau. Yang lain mungkin siapa? Ada Bu Asmani. Saya udah Bu. Saya udah tadi ya. Salam aja. Iya Pak Guru. Iya silakan. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang ingkar terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, bagus. Ini kalimat berita atau kalimat tanya, Ibu? Kalimat berita. Kalau kalimat berita, gimana perasaan Ibu mengatakan siapa? Orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Iya. Terasa di situ ada sebab akibatnya? Ada. Ya, yang mana? Pernyataan yang menunjukkan sebab dan pernyataan yang menunjukkan akibatnya. Orang-orang yang ingkar. Itu sebab itu? Atau ya. Itu berita aja? Sebab sih. Kalau ibu-ibu bapak yang lain gimana? Itu berasa begitu kalau bahasa Indonesia? Orang gitu sudah menunjukkan sebab gitu? Enggak. Belum terasa. Bicara siapapun ya. Siapapun. Yang ingkar. Ya. Silakan, Bu. Siapapun yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, oke, bagus. Sangatnya dari mana, Ibu? Bu, sangatnya dari mana sangatnya? Suaranya hilang, Pak Guru. Sangatnya, Bu, dari mana? Ada ide mengatakan sangat? Oke, baik. Kita mengalami gangguan. Ya, berikutnya kembali seperti urutan semula. Silakan Bu Asmani berikutnya. Saya lagi. Fauzia belum, Pak Guru. Bu Fauzia belum? Iya. Oh, Bu Fauzia. Silakan Bu Fauzia. Silakan Bu Fauzia. Boleh ditanya dulu, dikonfirmasi dulu kalau ada yang belum paham. Insya Allah dicoba aja, Pak. Silakan, silakan. Wala tahsabanna allazi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah amwata mati, bahkan hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun. Mereka diberi rezeki. Iya, oke, bagus. Coba kalau artinya aja, Bu, gimana? Artinya aja. Janganlah engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah mati. Bahkan itu kemana larinya mati itu? Allah mati atau gimana? Oh, bukan, orang yang terbunuh itu. Yang orang terbunuh itu? Orang yang terbunuh di jalan Allah itu
sebenarnya tidak mati gitu loh Pak. Gimana kalau begitu? Kalau gitu maksudnya. Jangan engkau mengira. Iya. Jangan engkau mengira orang-orang. Mengira orang apa gitu? Orang yang terbunuh. Kutilu. Oke, baik. Baik gitu. Paham ya maksudnya begitu ya? Iya. Baik. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya, kecuali kalau ada pertanyaan, komentar dari ibu-ibu bapak yang lain. Nah, oke, baik, berikutnya. Ini yang terakhir nih, terakhir ibu-ibu. Nah, kita coba bahas bersama-sama ya. Wabil walidaini ihsanan. Apa maknanya? Berbuat baik pada kedua orang tua. Bagaimana? Berbuat baik pada orang tua. Ini kalimat berita, kalimat pertanyaan, apa kalimat perintah? Perintah. Berita. Berbuat baiklah. Berbuat baiklah kepada berbuat baiklah. Berbuat baiklah kepada orang tua. Perintah. Kalau dia berita, beritanya sudah lengkap belum? Belum. Kalau dia perintah, perintahnya yang mana? Berbuat baik. Jadi bagaimana kalau dia perintah? Berbuat baiklah kepada orang tua. Iya, baik. Wadil qurba wal yatama wal masakin. Kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Jadi yang pertama berbuat baik setelah orang tua kepada siapa? Kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Iya, baik. Jadi yang dimuliakan, yang diprioritaskan setelah orang tua adalah karib kerabat. Para kerabat. Baru orang yatim. Yatim. Ya. Maka akan lebih-lebih lagi kan kalau ada kerabat yang yatim. Lebih-lebih lagi kalau ada kerabat kita sudah yatim, miskin pula. Lebih-lebih lagi itu. Kasihan. Ini kita berasa perintah ini sangat logis kan ya. Walaupun mungkin kita kadang-kadang ya karena kurang kita mengkaji itu, kita seolah-olah orang miskin menjadi prioritas walaupun kita tidak kenal. Itu ada ikut sumbang ini, acara ini, tapi kita tidak memperhatikan karib kerabat kita. Ya kerabat kita sih karena jaga diri ya nggak ngomong sih ke kita gitu. Tapi kan kita bisa punya kepedulian, punya sensitivitas melihat kondisi mereka. Berikutnya, waqulu linnasi husna. Dan berkatalah yang baik kepada manusia. Iya, baik. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Iya, alhamdulillah kan senang banget kita lihatnya seperti ini ya, ibu bapak sekalian ya. Ini kita bisa memahami maknanya. Bahkan di samping kita memahami maknanya, kita bisa juga menerjemahkannya. Tentu beda ya, ketika kita bisa secara mandiri mengungkapkan pemahaman makna dan terjemahan tadi, beda rasanya dengan kita membaca terjemahan. Tidak akan pernah sama. Baik, itu ya Ibu Bapak sekalian yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah ridho, ya, meridhoi semua usaha kita. Sehingga kata orang mah lelahnya jadi lillah. Kalau sudah lillah menjadi indah, apalagi kita istiqomah, maka dia tidak akan pernah ada akhir, akan terus dalam suasana yang indah tersebut. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya, ya Bu Fauzia, ya ini yang diamanahkan. Mana Bu Yayunya ya, untuk Pak Hamid,
Bu Fatimah, Bu Yurlis. Terima kasih Bu Yurlis. Tadi nanti disempatkan ya Bu ya, biar makin kuat gitu ya. Insya Allah. Bu Susi, Bu Asmani, Bu Farida, Bu Siti Salamah, walaupun ada gangguan-gangguan suara juga tetap bisa standby. Bu Mute juga menjadi pendengar setia kita. Terima kasih ya. Ini. Mohon maaf Pak Guru. Ya, baik ya. Silakan sesuai dengan kemampuan kita ikuti kebaikan ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf untuk kekurangan kami dalam menyampaikan itu. Kalau ada kata-kata yang tidak husnan yang kami sampaikan selama mendampingi, membantu Ibu Bapak dalam ya kita belajar bersama. Demikian kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Ibu Bapak semua.